Syekh Hamzah Fansuri adalah seorang cendekiawan, ulama tasawuf, dan budayawan terkemuka yang diperkirakan hidup antara pertengahan abad ke-16 sampai awal abad ke-17. Nama gelar atau takhallus yang tercantum di belakang nama kecilnya memperlihatkan bahwa pendekar puisi dan ilmu suluk ini berasal dari Fansur, sebutan orang-orang Arab terhadap Barus, sekarang sebuah kota kecil di pantai barat Sumatera yang terletak antara kota Sibolga dan Singkel. Sampai abad ke-16, kota ini merupakan pelabuhan dagang penting yang dikunjungi para saudagar dan musafir dari negeri-negeri jauh. Sayang sekali, bukti-bukti tertulis yang dinyatakan kapan sebenarnya Syekh Hamzah Fansuri lahir dan wafat, di mana dilahirkan dan di mana pula jasadnya dibaringkan dan ditanam, tak dijumpai sampai sekarang. Tetapi, dari syair dan dari namanya sendiri menunjukkan bahwa sudah sekian lama beliau berdominasi di Fansur, dekat Singkel, sehingga mereka dan turunan mereka pantas digelari Fansur. Para ahli cenderung memahami dari syair-syairnya bahwa Hamzah Fansuri lahir di tanah Syahmawi, tapi tidak ada kesepakatan mereka dalam mengidentifikasi tanah Syahmawi itu. Ada petunjuk tanah Aceh sendiri, ada yang menunjuk tanah Siam, dan bahkan ada sarjana yang menunjuk negeri Persia sebagai tanah yang di Aceh oleh nama Syahmawi. Dalam buku Hamzah Fansuri, penyair Aceh, Profesor Hashmi menyebut bahwa Syekh Hamzah Fansuri hidup dalam masa pemerintahan Sultan Alaiddin Riayat Shah IV, Sayyidi Mukammil, sampai ke permulaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda Dharmawangsa Mahkota Alam. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa Syekh Hamzah Fansuri telah belajar berbagai ilmu yang memakan waktu lama. Selain belajar di Aceh sendiri, beliau telah mengembara ke berbagai tempat, di antaranya ke Banten. Bahkan sumber yang lain menyebut bahwa beliau pernah mengembara ke seluruh tanah Jawa, semenanjung tanah Melayu, India, Parsi, dan Arab. Dikatakan bahwa Syekh Hamzah Fansuri sangat mahir dalam ilmu-ilmu fikih, tasawuf, falsafah, mantik, ilmu kalam, sejarah, sastra, dan lain-lain. Dalam bidang bahasa pula, beliau menguasai dengan kemas seluruh sektor ilmu Arabiah, fasih dalam ucapan bahasa itu, berkebolehan berbahasa Urdu, Parsi, Melayu, dan Jawa. Syair-syair Syekh Hamzah Fansuri terkumpul dalam buku-buku yang terkenal. Dalam kesusastraan Melayu, diantaranya syair burung pingai, syair dagang, dan syair perahu. Karangan-karangan Syekh Hamzah Fansuri yang berbentuk kitab ilmiah antara lain As-Safarul Arifin fi Bayani Ilmi Suluki wa Tauhid, Syarbul Asyikin, Al-Muhtadi, dan Rubai Hamzah Al-Fansuri. Di bidang keilmuan, Syekh Hamzah Fansuri telah mempelajari penulisan risalah tasawuf atau keagamaan yang demikian sistematis dan bersifat ilmiah. Sebelum karya-karya Syekh muncul, masyarakat Muslim Melayu mempelajari masalah-masalah agama, tasawuf, dan sastra melalui kitab-kitab yang ditulis di dalam bahasa Arab dan Persia. Di bidang sastra, Syekh Hamzah Al-Fansuri mempelopori pula penulisan puisi-puisi filosofis dan mistis bercorak Islam. Kedalaman kandungan puisi-puisinya sukar ditandingi oleh penyair lain yang sezaman ataupun sesudahnya. Penulis-penulis Melayu abad ke-17 dan 18 kebanyakan berada di bawah bayang-bayang kejeniusan dan kepiawaian Syekh Hamzah Fansuri. Di bidang kesusastraan pula, Syekh Hamzah Fansuri adalah orang pertama yang memperkenalkan syair, puisi 4 baris dengan skema sajak akhir AAAA, syair sebagai suatu bentuk pengucapan sastra seperti halnya pantun sangat populer dan digemari oleh para penulis sampai pada abad ke-20. Dalam bidang kebahasaan pula, sumbangan Syekh Hamzah Fansuri sukar untuk diingkari.
Pertama, sebagai penulis pertama kitab keilmuan di dalam bahasa Melayu, Syekh Hamzah Fansuri telah berhasil mengangkat martabat bahasa Melayu dari sekedar lingua franca menjadi suatu bahasa intelektual dan ekspresi keilmuan yang canggih dan modern. Kedua, jika kita membaca syair-syair dan risalah-risalah tasawuf Syekh Hamzah Fansuri, akan tampak betapa besarnya jasa Syekh Hamzah Fansuri dalam proses islamisasi bahasa Melayu, dan islamisasi bahasa adalah sama dengan islamisasi pemikiran dan kebudayaan. Di bidang filsafat, ilmu tafsir dan telaah sastra Syekh Hamzah Fansuri telah pula mempelopori penerapan metode takwil atau hermeneutika keruhanian. Kepiawaian Syekh Hamzah Fansuri di bidang hermeneutika terlihat di dalam Asrar al-Arifin, Rahasia Ahli Makrifat, sebuah risalah tasawuf klasik paling berbobot yang pernah dihasilkan oleh ahli tasawuf Nusantara. Di situ, Syekh Hamzah Fansuri memberi tafsir dan takwil atas puisinya sendiri. Dengan analisis yang tajam dan dengan landasan pengetahuan yang luas mencakup metafisika, teologi, logika, epistemologi, dan estetika, Asrar bukan saja merupakan salah satu risalah tasawuf paling orisinal yang pernah ditulis di dalam bahasa Melayu, tetapi juga merupakan kitab keagamaan klasik yang paling jernih dan cemerlang bahasanya. Dengan memberi takwil terhadap syair-syairnya sendiri, Syekh Hamzah Fansuri berhasil menyusun sebuah risalah tasawuf yang dalam isinya dan luas cakrawala permasalahannya. Pada hakikatnya, menurut Hamzah, pemahaman akan Tuhan itu mudah, hanya memerlukan kepasrahan dan keberanian karena kekasih zahir terlalu terang atau pada kedua alam nyata terbentang. Jadi, ciri khas pemahaman tasawuf Hamzah adalah hakikat Allah itu dekat dan menyatu, hanya saja manusia tidak menyadarinya. Dalam jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad ke-17 dan 18, Az-Zumardi Azra menyebutkan bahwa faham Hamzah Fansuri berpaham wujudiyah, berbeda dengan Ar-Raniri yang mementingkan syariah dan dianggap sebagai perintis gerakan pemberahu Islam atau Neo-Sufisme. Fahamnya tersebut mendapat pertentangan dari Syekh Naruddin Ar-Raniri, dan untuk membatasi faham wujudiyah ini, kitab-kitab berfaham wujudiyah seperti kitab-kitab Hamzah Fansuri bahkan dibakar di depan Masjid Baitur Rahman Aceh. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.